Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aprianto Mahmud dengan standbook D1A1190889. Saya di sini ingin membuat tugas dengan mata kuliah ekonomi produksi. Langsung saja, saya ingin mempresentasikan makalah tentang Cobb-Douglas dan analisisnya. Oke, judulnya yaitu analisis efisiensi skala dan elastisitas produksi dengan pendekatan Cobb-Douglas dan regresi berganda. Oke, untuk sistem Cobb-Douglas yang pertama adalah mentransformasikan persamaan regresi linear ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglas. Setelah data-data hasil pengamatan selesai diolah dengan SPSS, maka akan didapat perusahaan regresi Y sama dengan A tambah BX, atau bila dikembalikan pada variabel aslinya di mana Y sama dengan in Q dan X sama dengan in L, maka persamaan regresi menjadi in Q sama dengan A tambah B in L. Selanjutnya, persamaan regresi linear tersebut ditransformasikan ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglas dengan langkah-langkah sebagai berikut. In Q sama dengan A tambah B in L. In Q sama dengan A tambah in L per B. In Q sama dengan in L per B sama dengan A in Q LB sama dengan A in Q per LB sama dengan A per A. Q sama dengan E pangkat 2. Oke, yang kedua, konsep-konsep fisik dalam fungsi produksi Cobb-Douglas. Semua pilihan produksi dalam suatu pengamatan keputusan didasarkan pada perangkat fisik. Dari proses produksi ini, ada hubungan fisik tertentu antara input dan output. Total psikal produk dalam kurung TPP dianggap bahwa faktor produksi input dan outputnya dalam ditunjukkan oleh suatu fungsi matematis dapat ditulis Y sama dengan Q L1 pangkat A1 L2 pangkat A2. Oke, keterangan Q total psikal produk. I jenis input yang digunakan dalam proses. Oke, selanjutnya analisis regresi menguji ada suatu tidak hubungan linear antara variabel independen terhadap variabel dependen. Perlu dirumuskan terlebih dahulu karena hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam analisis regresi. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 sama dengan B sama dengan 0. Tidak ada hubungan dengan linear antara variabel independen dan variabel dependen. H1 B tidak sama 0. B tidak sama dengan 0. Ada hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk dapat memperoleh hasil regresi yang terbaik, maka harus memenuhi kriteria statistik sebagai berikut. Oke. 1. Uji R2. Koefisien determinasi. Nilai R2 ini mempunyai rank atau 0 sampai 1 atau 0 kurang dari R2 atau kurang dari 1. Yang kedua, uji F. Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membangun nilai F, hitung dengan F tabel. 3. Uji T. Uji T dilaksanakan
untuk melihat signifikan dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilaksanakan dengan membandingkan hitungan dengan T per tabel. Nilai T merupakan nilai statistik 1 dengan derajat kebebasan N kurang 2 dan taraf signifikan A per 2. Oke, selanjutnya analisis selanjutnya adalah 1. Analisis efisien proses transformasi. Efisien proses produksi tahun 2010 lebih baik dari proses produksi 2009. Hal ini dapat dilihat pada indeks efisien dan masing-masing fungsi produksi, di mana indeks efisien proses produksi tahun 2019 sebesar 5,57, sedangkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 1,094,44. Indeks efisien merupakan indeks dari efisien integrasi antara input variabel penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead dalam menghasilkan produk jadi pada masing-masing proses produksi. Yang kedua, analisis return to scale. Dari perhitungan return to scale didapat nilai sebagai berikut. A. Untuk tahun 2019 dapat di return to scale sebesar 1,031 karena nilai RTS lebih berdasari 1, maka hal ini menunjukkan skala berbeda penambahan input bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead di masing-masing sebesar 1% mampu meningkatkan output sebesar 1,031%. B. Untuk tahun 2010 dapat return to scale sebesar 0,793 karena nilai RTS lebih kecil dari 1, maka hal yang menunjukkan skala hasil produksi turun. Desring return, yang berarti penambahan input bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead masing-masing sebesar 1% melebihi penambahan produksi sebesar 0,793%. Oke, analisis ketiga, analisis elastisitas output dan input variabel. Dari perhitungan elastisitas tahun 2019 terlihat bahwa elastisitas penggunaan variabel adalah penggunaan variabel bahan baku adalah 0,395, variabel tenaga kerja adalah 0,218, dan penggunaan variabel overhead 0,418. Dari perhitungan elastisitas tahun 2010 terlihat bahwa elastisitas variabel bahan baku 0,395, tenaga kerja adalah 0,165, dan variabel overhead adalah 0,237. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.